Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan beribadah kepada Tuhan. Tanpa terasa kita sudah ada pada minggu yang keempat, tanggal 27 Februari tahun 2022. Sungguh kasih Yesus itu indah di dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari Bapak Ibu bersama anggota keluarganya yang hari ini tidak bisa ibadah onsite di gereja karena berhalangan, mungkin lemah fisiknya atau dalam keadaan sakit atau kendala yang lain, persiapkan diri untuk kita ibadah dari rumah kita masing-masing. Dan biarlah setiap kita memiliki hati yang takut akan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kita berada. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami semua. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menjaga, memelihara, melindungi dan menyertai kami, keluarga kami. Dan saat ini kami bersama-sama akan beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan seisi rumah tangga kami dan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan pimpin dan berkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam ibadah kami hari ini. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya.
kasih Tuhan, buat kasih-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Mari jemaat Tuhan, sembah Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan, karena kasih setianya dalam hidup kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Bersama umat-Mu kami memuji-Mu. Bersama umat-Mu kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan, dan umur panjang yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami bersama-sama dapat memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala berkat-Mu Tuhan. Napas yang Tuhan berikan bagi kami. Kekuatan-Mu mengalir dalam hidup kami. Kasih-Mu sungguh tidak terbatas, tidak terbilang, dan sungguh tidak terhitung. Kami tidak dapat menghitung kasih-Mu Tuhan. Ajarkan setiap kami untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu dan selalu rindu untuk datang di hadapan hadirat-Mu, menyukakan hati-Mu, memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami hari ini. Roh Kudus, urapi kami semua. Berikanlah hikmat dan pengertian kepada kami, untuk kami mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 9. Ayat 35 sampai dengan 38. Tema kita hari ini adalah Tuhan Maha Hadir. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.
Hal yang pertama yang perlu kita pahami dan perlu kita ketahui sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu Tuhan hadir di kota dan Tuhan hadir di desa. Dikatakan demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Percayalah saudara-saudara bahwa hari ini Tuhan hadir di kota di mana saudara tinggal. Tuhan juga hadir di kota di mana saudara berada. Tuhan hadir di desa-desa. Di desa di mana saudara tinggal hari ini. Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan juga hadir di rumah-rumah. Di rumah tempat tinggal kita masing-masing. Tuhan hadir karena Dia Maha Hadir. Kehadiran Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruangan. Tidak bisa dibatasi oleh waktu. Bahkan tempat. Tembok sekalipun tidak bisa menghalangi kehadiran Tuhan. Percayalah saudara-saudara bahwa Tuhan ada di tengah-tengah saudara hari ini. Karena Dia yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Langit dan bumi ini punyanya Tuhan. Yesaya 66 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Wow, betapa besarnya Tuhan kita. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bapak, Ibu, saudara sekalian yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya percaya Tuhan mengasihi kita semua. Baik yang tinggal di kota maupun di desa. Tuhan kita itu adil. Dia tidak hanya mengasihi orang kota atau tidak hanya mengasihi orang di desa. Dia mengasihi kita semua. Dan Dia adil di dalam perbuatannya. Dia adil di dalam kasih-Nya. Dia tidak membeda-bedakan kita. Hari ini saudara yang ada di kota, saudara yang ada di desa, yang ada di negara-negara, yang ada di benua yang ada di dunia ini, yang ada di pulau-pulau, bahkan yang ada di tempat yang terkecil, terpencil sekalipun, Tuhan ada bersama dengan kita. Karena Dia Maha Hadir. Dia hadir di kota. Dia hadir di desa. Yang kedua, Tuhan hadir dalam setiap ibadah kita. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-36 dikatakan, Ia mengajar dalam rumah ibadat, rumah-rumah ibadat, dan memberitakan Injil kerajaan sorga. Tuhan hadir dalam rumah-rumah ibadat. Hari ini saudara yang mengikuti ibadah ini dari rumah, percaya bahwa Tuhan hadir di rumah saudara. Dan ketika saudara mau melangkahkan kakinya
untuk datang berkumpul bersama-sama saudara seiman di rumah ibadat, di rumah Tuhan. Kalau saudara datang dengan iman, dengan hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan hadir di dalam rumah-rumah ibadat. Dan Tuhan memberitakan tentang kerajaan sorga. Artinya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan mau supaya setiap kita yang datang kepadanya, yang beribadah kepada Tuhan. Hari ini semua saudara yang mengikuti ibadah ini secara online. Jika saudara mengikuti ibadah ini, melakukan ibadah ini dengan hati yang sungguh-sungguh, percaya dan mengasihi Tuhan, maka saya percaya saudara pasti mendapatkan berkat. Nah, dikatakan Yesus mengajar. Di dalam ibadah itu, kita harus belajar untuk menjadi murid-muridnya Tuhan. Kita harus mau bersedia untuk diajar dan dibentuk. Kita harus mau belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan. Setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan. Bahkan setiap hari Bapak Ibu yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, jangan biarkan firman Tuhan itu berlalu begitu saja. Tapi dengarkan baik-baik. Dan belajar untuk mendengar, merenungkan, mempercayai firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap orang yang mau diajar oleh Tuhan, yang mau belajar mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, pasti berhasil. Tuhan pasti memberkati dan menjadikan hidupnya berhasil. Oleh sebab itu kita harus memiliki kesukaan untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Mazmur 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang percaya katakan amin, saudara-saudaraku. Setiap orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan hari ini, saya percaya Tuhan pasti menolong. Saudara dan saya harus percaya pada kebenaran firman Tuhan. Dikatakan Yesus mengajar, memberitakan Injil. Injil ini berbicara mengenai firman Tuhan. Firman Tuhan atau Injil itu adalah Allah sendiri. Dan dikatakan setiap kita yang mau percaya kepada pribadi Tuhan, yang mau percaya kepada firman Tuhan dan melakukannya, kita akan mendapatkan keselamatan. Dan dikatakan kita akan mendapatkan kekuatan baru. Roma 1 ayat 16 sampai 17.
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi firman Allah itu adalah kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Bagaimana supaya hidup kita benar? Kita harus memiliki kebenaran firman Tuhan di dalam diri kita. Kita harus suka membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan, kita akan mendapatkan berkat. Kita akan berhasil. Seperti Simon Petrus, sepanjang malam lamanya, dia melemparkan jalannya untuk menjala ikan. Sampai pagi hari dia tidak mendapat satu ekor ikan pun. Dan ketika Yesus datang berjumpa dengan Simon Petrus, dia pinjam perahu Simon Petrus. Yesus naik ke atas perahu Simon Petrus. Dan dia mengajar orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia. Yesus memberitakan firman, memberitakan Injil kepada orang banyak itu. Setelah itu, Yesus berkata kepada Simon Petrus, bertolaklah agak dalam dan tebarkanlah jalamu di sisi kanan perahumu. Petrus berkata, semalam saya melemparkan jala tetapi saya tidak menangkap seekor ikan pun. Namun karena Tuhan yang berfirman, Tuhan yang memerintahkan, maka saya akan melakukannya. Dan benar, Petrus bertolak agak ke dalam seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Dia lemparkan jalannya dan dia tidak dapat menariknya kembali. Karena jalannya penuh dengan ikan. Saudara-saudara sekalian, bukan hanya itu. Suatu waktu Petrus ditanya oleh penagih pajak, apakah gurumu tidak membayar pajak? Kenapa gurumu? Kenapa kamu, Petrus, tidak membayar pajak? Waktu itu Petrus tidak punya uang. Lalu dia datang menemui Tuhan. Di rumah Tuhan, di rumah ibadat. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia bercerita kepada Tuhan apa yang sedang terjadi. Masalah yang sedang dia hadapi yaitu dia mengalami kesulitan keuangan. Lalu Tuhan suruh Petrus bilang begini, pergi memancing di danau. Ikan yang pertama yang kamu pancing, buka mulutnya. Dalam mulut ikan itu ada uang. Ambil dan bayar untuk aku dan untuk kamu. Petrus dengar firman Tuhan, perintah Tuhan. Dia mentaati, dia melakukan. Dia bekerja. Dan benar terjadi mujizat. Dia memancing ikan, satu ekor ikan. Dia pancing. Dia buka mulutnya, maka ada uang 4 dirham di dalam mulut ikan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar dan sulit. Kalau Tuhan mau memberkati kita,
Tuhan hanya minta bagian kita mendengar dan melakukan. Maka berkat itu Tuhan yang sediakan bagi kita. Hari-hari ini mungkin saudara sedang mengalami kesulitan di dalam usaha, bisnis, dan pekerjaanmu. Macet, tidak ada hasil. Mari datang kepada Tuhan. Belajar untuk setia beribadah. Karena Tuhan hadir di dalam setiap ibadah kita. Ketika kita meluangkan waktu kita untuk beribadah bersama-sama. Untuk memuji dan menyembah Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Maka Tuhan tidak pernah berdusta. Firman Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita semua. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian yang ketiga. Karena Tuhan itu maha hadir. Maka saya percaya hari ini Tuhan melihat setiap kita yang beribadah kepadanya hari ini. Saudara yang mengikuti ibadah ini baik yang ada di kota, yang ada di desa, yang ada di negara-negara manapun saudara tinggal, yang ada di pulau-pulau di daerah terpencil sekalipun. Hari ini Tuhan melihat saudara dan saya. Dalam Matius 9 ayat yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Hari ini Tuhan melihat saudara dan saya. Hari ini Tuhan memperhatikan saudara dan saya. Melihat orang banyak itu. Hari ini Tuhan melihat bapak dan ibu. Tuhan juga melihat anak-anak bapak ibu. Tuhan melihat menantunya. Tuhan melihat cucunya. Mungkin yang sedang ada bersama dengan bapak ibu. Atau yang tinggal di pulau yang lain. Di kota yang lain. Di desa yang lain. Tuhan melihat. Karena firman Tuhan berkata dia tidak pernah tidur. Dan dia tidak pernah terlelap. Mata Tuhan selalu melihat, mengawasi setiap orang. Dan percayalah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Sangat mencintai kita. Melihat orang banyak itu. Dikatakan yang lemah. Hari ini dia tahu bahwa saudara yang dalam keadaan lemah, Tuhan melihat, Tuhan tahu dan Tuhan mau memberikan kekuatan baru kepada saudara dan saya. Yang lelah, saudara mungkin sudah capek dan jenuh menghadapi kehidupan ini. Yang lemah dan lelah, ayo datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, katakan Tuhan saya lelah. Saya lemah. Saya tidak kuat. Saya butuh kekuatan dari Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan mencurahkan kekuatan bagi saudara dan saya. Yang sedang sakit, Tuhan mau menyembuhkan saudara.
Tuhan mau melenyapkan sakit itu dari tubuh saudara. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, dikatakan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara sakit apa hari ini? Firman Tuhan menjamin bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk melenyapkan. Artinya Tuhan sanggup untuk menyembuhkan saudara. Sakit penyakit yang ada di dalam tubuhmu keluar. Kalau saudara berdoa minta kesembuhan, mujizat dari Tuhan hari ini, Tuhan pasti sembuhkan saudara, apapun sakitnya. Untuk itu saudara boleh berdoa, saudara boleh tumpangkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Dan katakan, Tuhan tolonglah saya. Saya sakit Tuhan. Sebut nama penyakitmu. Berdoa dan minta dengan iman. Karena dia adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Yang sanggup dan mampu untuk menyembuhkan segala macam sakit penyakit. 2000 tahun yang lalu dia sembuhkan orang yang sakit apapun. Yang buta melihat, yang tuli mendengar. Yang lumpuh bisa dibuat berjalan, melompat-lompat. Bahkan yang mati dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Hari ini percaya bahwa Tuhan melihat dan Tuhan tahu keadaanmu. Dan dia mau menolong saudara yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongannya. Dia tidak akan membiarkan saudara terlantar. Karena dia gembala yang baik. Hari ini mungkin saudara merasa saudara tidak punya siapa-siapa. Tapi hari ini dengarkan baik-baik. Ada Tuhan. Dia maha hadir, dia ada bersama-sama dengan saudara. Dia mengerti dan dia peduli, dia tahu keadaanmu. Dia gembala yang baik. Mazmur 23. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Saudara yang berkekurangan hari ini. Dia Tuhan, gembala yang baik yang akan mencukupkan apa yang kurang. Dia yang akan tambahkan apa yang kurang. Dan dia juga yang akan mengadakan yang tidak ada menjadi ada karena namanya Jehovah Jireh. Allah El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Kuasanya tidak terbatas, kuasanya tidak berubah. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada siang dan malam. Belajarlah untuk selalu percaya kepada Tuhan.
dan mengandalkan Tuhan. Karena Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang peduli. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang mengasihi kita semua. Melihat orang banyak itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Percayalah saudaraku. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kasih yang abadi. Hari berganti hari. Minggu berganti minggu. Bulan berganti bulan. Tahun berganti tahun. Musim berganti musim. Tuhan tetap setia. Untuk menyertai. Menolong dan memberkati kehidupan kita semua. Dan Tuhan mau supaya kita selalu percaya dan menyerahkan hidup kita kepadanya. Dan kalau saudara sudah mengalami kasih Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan di dalam hidupmu, maka ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Di mana di dalam firman Tuhan dikatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi penuai jiwa-jiwa. Dengan adanya pandemi ini, ada banyak orang yang susah. Ada banyak orang yang menderita. Ada banyak orang yang sakit. Dan mari kita mau belajar untuk memiliki hati seperti hati Yesus. Yang mau mengasihi orang lain. Yang mau mengasihi sesama. Dan mau membantu dan menolong sesama. Mendoakan mereka. Memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Dan kalau kita punya berkat lebih, maka jangan menggenggam tanganmu. Tapi buka tanganmu dan ulurkan tanganmu. Bantulah sesama kita. Saudara seiman. Maupun bukan yang seiman. Kalau kita berkata, saya mengasihi Tuhan. Maka firman Tuhan berkata. Hukum yang kedua. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini boleh meneguhkan dan menguatkan kita semua untuk percaya bahwa Tuhan Maha Hadir. Yang pertama, Dia hadir di kota dan di desa. Yang kedua, Dia hadir dalam setiap ibadah kita, dalam setiap persekutuan kita, dimanapun kita beribadah. Dia hadir di rumah Tuhan. Dia hadir di rumah kita. Untuk itu, beribadahlah kepada Tuhan. Dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Ibadah dengan sungguh-sungguh. Ibadah online, ibadah onsite ketika kita ibadah. Mari hormati dan hargai Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan melihat dan Tuhan tahu keadaan kita. Kalau Tuhan sudah menolong kita, Tuhan minta supaya kita menolong jiwa-jiwa yang lelah, lemah, terlantar, yang sakit. Bantulah mereka.
Dengan demikian, kalau kita menolong dan membantu orang lain, maka kita juga akan selalu mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan yang kita dengarkan bersama hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita berdoa, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Dengan pujian Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara. Burung di udara. Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Biarkan musik mengiringi kita. Dan mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus mengajar kami dan memberikan pemahaman dan pengertian-pengertian yang baru. Roh Kudus bantu kami untuk kami memiliki iman. Bangkitkan iman percaya kami ya Tuhan. Teguhkan dan kuatkan hati dan iman kami ya Tuhan. Tambahkan iman kepada kami. Untuk kami selalu percaya bahwa dimanapun kami berada, di kota, di desa, di pulau-pulau,
di negara bagian manapun, dan siapapun yang sedang mengikuti ibadah ini, Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan. Tuhan tahu keadaanmu, pergumulanmu, persoalanmu, masalahmu, sakit penyakitmu, kesulitanmu. Tuhan tahu, Tuhan mau menolong engkau. Berdoalah, berteriaklah, berserulah kepada Tuhan. Mintalah pertolongan dari Tuhan. Dan percaya bahwa hari ini Tuhan mengasihi engkau. Hari ini Tuhan mau menolong engkau. Percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Berkati setiap keluarga, setiap rumah tangga yang di kota, pengusaha, pebisnis, pegawai negeri, polisi, tentara, dokter, yang membuka toko, mall, supermarket, apapun bisnisnya, pabriknya, perusahaannya, Tuhan memberkati. Yang di kota, sebagai petani, sebagai peternak, berkati pertaniannya, tanahnya, sawahnya, ladangnya, ternaknya, kambing dombanya, lembu sapinya, tanaman-tanamannya, sawah ladangnya. Tuhan memberkati supaya menghasilkan, ya Tuhan. Sebagai guru, dosen, pegawai bank, apapun pekerjaannya, bidan, perawat, dokter, Tuhan memberkati. Oh Tuhan Yesus, kasihanilah umat-Mu. Kami percaya telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar. Dan tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong, untuk menjangkau. Dan memberkati setiap kami. Mari kekasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan berdoalah dengan sungguh-sungguh. Percaya bahwa hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Tuhan mau memberkati kita semua. Katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan
kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapa Surgawi, kami percaya di tangan kanan-Mu ada umur panjang. Berkati kami dengan berkat kesehatan dan berkat umur panjang. Di tangan kiri-Mu ada kekayaan dan kehormatan. Kiranya berkat jasmani, berkat rohani dari Allah Bapa, dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus turun atas kita semua, berlimpah-limpah. Berkat itu selalu baru, setiap hari, siang dan malam, mengalir, turun atas kita semua, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih buat semua saudara yang sudah mengikuti ibadah ini. Immanuel.